Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Dimulai saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. A'udzubillahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini pagi ini kita bisa bertemu di cuaca yang cukup sejuk kalau di Jogja untuk membahas pengendalian diri dan puasa ya dari segi psikologi ini dalam rangka menjelang bulan Ramadan tahun ini yang insya Allah semoga saja sudah agak terbuka ya, karena beberapa masjid sudah menyelenggarakan tarawih. Tahun lalu kita masih sangat tertutup, masih terkungkung di rumah semua ya karena masih awal-awal pandemi. Bahasan mengenai pengendalian diri ini seperti yang diminta akan saya coba bahas dari sudut pandang atau dari kerangka teori gitu ya, dari perspektif ilmu psikologi supaya nanti bisa dijadikan semacam pemahaman yang mudah-mudahan bisa lebih memperdalam pemahaman kita, karena kalau judulnya pengendalian diri di bulan Ramadan itu kalau bahasan di masjid-masjid dan sebagainya itu kan sudah sering sekali ya pasti ya. Ini saya akan mencoba memperkenalkan suatu sudut pandang atau kerangka perspektif teoritis ke perilakuan manusia ya. Baik, jadi nanti saya akan share screen sebentar nih, saya mungkin beri pengantar dulu. Secara psikologis manusia itu memiliki apa yang disebut freedom to choose ya. Dulu mungkin kalau dalam istilah filsafat itu ada independent will, kebebasan untuk memilih ya, kebebasan untuk menentukan apa yang akan dia lakukan. Jadi memutuskan apa yang akan dia lakukan. Jadi manusia itu kebebasan yang dimiliki oleh manusia itu sebetulnya natural ya, alamiah ya. Cuman saat ini banyak kaum liberal gitu ya istilahnya, lalu mengeksploitasi kebebasan itu. Kebebasan itu dianggap sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan manusia, padahal itu adalah bekal sebetulnya yang dikaruniakan Allah kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Nah ini yang mungkin sering kita tidak cukup sadar ya, sehingga sering kita terombang-ambing oleh propaganda tentang kebebasan berekspresi dan sebagainya ya. Jadi kalau ada orang kok memperjuangkan kebebasan itu agak aneh menurut saya secara psikologis. Kenapa? Karena kebebasan itu sudah fitrah ya, sudah diberikan kepada manusia sejak by design begitu ya. Jadi kalau kita lacak dari sejarah manusia itu sendiri, Nabi Adam alaihissalam ya, ketika diciptakan itu tahapannya kan pertama jasadnya dulu ya diciptakan, kemudian ditiupkan ruh sehingga dia memiliki dimensi psikologis ya, kalau dalam bahasa psikologi ini ya. Jadi ruh itulah yang membuat manusia memiliki dimensi psikologis, sementara jasad itu ya dimensi biologis lah begitu ya. Nah kemudian tentu saja psikologis ini termasuk spiritual juga, pokoknya yang gaib gitulah. Kalau jasad itu yang dohir.
Nah, kemudian Allah mengajarkan tentang nama-nama. Nah, itu berarti mulai ditanamkan, diajarkan tentang kecerdasan, ya, tentang ilmu, ya. Karena nama itu sebetulnya adalah sesuatu yang abstrak, ya. Jadi nama itu adalah abstraksi dari alam ini. Kita bisa berkomunikasi tentang alam ini karena ada namanya. Jadi ada pohon, ada batu dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada namanya, nggak bisa kita komunikasikan gitu. Sehingga nama ini sebetulnya adalah esensi foundation, ya, fondasi dari ilmu, dari abstraksi, dari suatu kemampuan kognitif, ya, yang berabstraksi. Nah, setelah itu yang kita semua sudah tahu tapi belum semuanya apa istilahnya itu menghayatinya sebagai sebuah fenomena kemanusiaan, ya, yaitu ketika Nabi Adam dilarang, ya, untuk mendekati pohon yang disebut pohon koldi, ya. Kalau di Quran hanya disebut pohon itu gitu, ya, tapi terus ada tafsir dan sebagainya, pohon buah koldi gitu. Nah, disinilah momentum ketika Nabi Adam atau manusia pertama ini dikaruniai kebebasan, ya. Kenapa? Karena dilarang langsung oleh Allah, tapi dia bisa mendinai, bisa melanggar. Nah, tentu saja di sini ada peran setan, ya. Jadi setan itu memang diciptakan untuk menguji manusia, menggoda manusia, ya. Dan ini yang digoda ini kalau dari kisah Nabi Adam, ya, kalau kita pahami itu adalah kebebasan ini. Jadi ketika setan itu menggoda Nabi Adam, diberi ide-ide atau informasi-informasi bohong, ya, tentang manfaat buah koldi itu. Nah, Nabi Adam karena sudah dikaruniai kebebasan, maka ya dia tertarik gitu oleh godaan, oleh rayuan setan itu, lalu memakan buah koldi gitu ceritanya, ya. Jadi itu adalah the basic foundation of the human freedom, ya. Jadi sebetulnya Allah sudah tahu itu kalau Nabi Adam itu mau melanggar larangan itu. Jadi ini bedanya dengan perspektif dari agama lain, ya. Jadi agama lain kan mengatakan itu dosa besar lah, yang dosa turunan lah dan sebagainya, ya. Sehingga konsep tentang manusia itu sebetulnya sangat berbeda, ya, antara agama Islam dengan agama lain. Kalau dalam agama Islam ada istilah, kalau istilahnya itu kalau dalam agama lain itu disebut sebagai the first sin, ya, atau dosa pertama. Tapi kalau dalam seorang ustadz, ya, ini di Amerika, kebetulan waktu itu saya menonton perdebatan interfaith begitu. Kalau menurut seorang ustadz itu dia menyebutnya ini the first lesson, ya. Jadi bukan the first sin tapi the first lesson. Original sin kalau istilah dalam agama lain itu istilahnya original sin. Jadi dosa asli. Jadi dosa itu ada dosa asli. Kalau dalam perspektif Islam ini the first lesson. Kenapa argumennya kok disebut lesson bukan sin? Karena setelah itu bertobat, ya kan? Nabi Adam itu setelah paham bahwa itu salah langsung bertobat. Itu artinya ada proses belajar di situ. Nah, disinilah maka yang namanya manusia itu tidak perlu memperjuangkan kebebasan karena dia itu sudah bebas sejak lahir, sejak diciptakan. Dia itu memang diciptakan dalam keadaan bebas. Yang itu membedakan manusia dari malaikat. Kalau malaikat itu tidak bisa mengingkari Allah, tidak bisa melanggar perintah Allah karena memang tidak memiliki kebebasan itu. Jadi malaikat itu sangat taat, ya, pada Allah dan tidak mungkin mengingkari perintah Allah. Tapi manusia diberi kebebasan, dan kebebasan yang paling besar, paling istilahnya itu ekstrim itu adalah yang mengingkari penciptanya sendiri itu. Nah, itulah kebebasan manusia yang sangat luar biasa. Namun demikian, maksud dari
maksud dari diberinya kebebasan pada manusia ini sebetulnya di balik itu adalah hikmahnya adalah bahwa manusia itu harus bertanggung jawab. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan karena itu pilihan dia sendiri. Makanya dalam ayat-ayat Quran mengenai musibah itu salah satu yang cukup jelas di situ ketika setelah perang Uhud ya itu kan kaum muslimin bertanya-tanya kenapa musibah ini terjadi pada kami gitu ya. Lalu di ayat selanjutnya Allah menjawab bahwa sesungguhnya musibah itu datang dari dirimu sendiri. Jadi manusia ini memang hidup di dunia ini adalah penuh dengan ujian, penuh dengan masalah, penuh dengan musibah. Itu adalah satu dinamika kehidupan yang alamiah sebetulnya dalam kehidupan manusia di dunia ini. Nah, itu fungsinya apa? Untuk menguji. Nah, karena manusia itu dikaruniai, dibekali oleh kebebasan untuk memilih, maka dia harus memanfaatkan kebebasannya ini sebaik mungkin ya dalam menjalani ujian-ujian itu. Gitu. Jadi ujian dengan kebebasan itu adalah istilahnya pasangannya ya. Jadi bagaimana kita mensikapi apa yang kita alami di dunia ini itu terserah kita dan akibat dari sikap kita itu juga akan berdampak pada diri kita. Misalnya kita ingkar ya, kufur nikmat misalnya. Dan akibatnya kita sendiri. Sebabnya kita sendiri karena kufur itu pilihan. Kufur atau syukur itu kan pilihan. Jadi manusia itu boleh peristiwanya sama, kejadiannya sama, baik itu anugerah maupun musibah. Manusia bisa milih dia mau bersyukur atau kufur. Gitu. Nah, akibatnya dia sendiri yang nanggung. Jadi makanya banyak sekali juga ayat-ayat dalam Quran itu yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu menganiaya dirinya sendiri dan Allah adalah Maha Pengasih dan Penyayang yang tidak pernah menganiaya hambanya. Sehingga Allah itu Maha penerima taubat. Ya karena taubat itu sendiri juga pilihan. Manusia itu bebas mau bertobat atau tidak gitu. Kalau mau bertobat maka dia akan disambut dengan tangan terbuka ya oleh Allah. Jadi ada hadis atau apa itu yang mengatakan bahwa kalau manusia itu mendekat pada Allah dengan merangkak, maka Allah akan mendekatinya dengan berjalan. Kalau manusia itu mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekatinya dengan berlari. Itu artinya rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya ya. Jadi itu esensi dari kebebasan. Jadi ini yang pertama kali harus kita sadari dan juga dalam khasanah psikologi kebebasan ini bisa menjadi penyebab ya atau isu tentang kebebasan itu bisa menjadi penyebab gangguan mental ya. Apa istilahnya itu ketika manusia itu mengingkari atau tidak menyadari kebebasannya untuk memilih, maka dia akan menyalahkan orang lain. Dia akan menyalahkan lingkungan, menyalahkan nasib, menyalahkan bunda mengandung, ya, menyalahkan sistem dan sebagainya. Dan itu akan membawa kepada kegelisahan, kecemasan, amarah, mungkin ketakutan juga, kecemasan. Jadi berbagai macam masalah psikologis itu akarnya sebetulnya juga pada ketidaksadaran atau ketidakfahaman tentang kebebasan ini. Nah, di situ makanya banyak wisdom ya di dalam budaya kita, dalam khasanah tradisional kita bahwa ya secara singkat itu dibilang yang namanya bahagia itu ada di hati gitu ya. Jadi bukan tergantung lingkungan, bukan tergantung pengalaman, kondisi, tapi bagaimana hati kita mensikapi segala macam kehidupan yang ada di yang kita jalani, yang kita alami ya dalam hidup ini. Nah, itu isu sentralnya ya.
Nah, namun kebebasan itu karena kita ini hidup di dunia ini selalu dalam ujian, maka dia tidak berada di ruang hampa. Nah, ini istilahnya. Nah, makanya saya akan share suatu kerangka teoritis bagaimana kita memahami dinamika psikologis ya manusia yang titik sentralnya adalah sebetulnya kebebasan untuk memilih itu. Sebentar. Ini saya tadi sudah nyiapin slide-nya. Baik. Slide saya terlihat ya. Mungkin saya akan langsung ke bagian yang pertama. Oke. Ini di sini digambarkan satu kerangka teori ya. Bentar, ini kok mau di slideshow agak susah sebentar. Baik, jadi ini kebebasan dan istilahnya planet-planetnya begitulah ya. Kalau dibilang kebebasan itu sebagai satelit-satelitnya. Kalau ini bahasa fisika ini. Jadi sentralnya itulah kebebasan untuk memilih atau freedom to choose. Tapi di sekitarnya itu atau dalam konteksnya itu dia ada 4 hal lain ya yang dihadapi manusia dalam kehidupan ini. Yang kita mulai dari bawah ya, karena ini yang nanti akan kita bahas lebih jauh. Yang disebut sebagai urge ya. Urge itu adalah hal-hal yang sifatnya mendesak. Jadi yang memaksa, seolah-olah memaksa manusia ya. Jadi ini manusiawi begitu ya. Semua manusia itu punya yang namanya urge ya. Mungkin juga bisa dikaitkan dalam konsep agama kita itu seperti hawa nafsu atau syahwat ya. Itu memang ada juga ya. Jadi itu bagian dari kehidupan manusia di dunia ini yang itu bisa mengganggu kebebasan kita ya. Bisa mengganggu kebebasan karena itu punya energi untuk mengarahkan perilaku kita. Nah, kemudian dari lingkungan kita menghadapi 2 macam kekuatan ya, forces ya, yaitu challenge dan insentif ya. Jadi lingkungan itu akan memberi kita 2 hal, yaitu challenge atau insentif. Challenge itu sesuatu yang tidak kita undang tapi minta kita respon gitu, itu challenge ya, secara umum, definisi umum. Tantangan gitu ya. Tantangan itu kan bukan sesuatu yang kita undang, tapi dia tiba-tiba saja kita hadapi dan kita harus merespon. Nah, sementara insentif itu adalah respon dari lingkungan terhadap apa yang kita lakukan. Jadi misalnya ya, kita menolong orang misalnya ya. Lalu orang itu berterima kasih, lalu orang itu mengingat kita, lalu orang itu membalas budi, itu insentif ya. Atau dalam lingkungan kerja kita ya bekerja dengan baik misalnya. Kalau itu yang bahasa awam biasa kita dengar ya, itu mendapatkan insentif kinerja dan sebagainya. Jadi insentif itu segala sesuatu yang merupakan respon dari lingkungan terhadap apa yang kita lakukan. Sementara challenge itu sesuatu yang menuntut kita untuk melakukan sesuatu, ya tanpa kita undang, gitu. Sehingga makanya challenge itu mengusik ya kebebasan kita karena dia meminta kita untuk mengarah ke sesuatu. Sementara insentif itu mensupport atau mendukung putusan kita atau mengkritik juga bisa. Jadi insentif itu bisa disinsentif juga, artinya merespon secara negatif apa yang kita lakukan, atau feedback misalnya ya, kritik misalnya, itu juga insentif sebetulnya. Karena insentif itu definisinya adalah sesuatu yang merespon apa yang kita lakukan. Nah, kemudian yang keempat, itu yang di atas itu ada yang disebut meaning ya. Nah, meaning inilah sesuatu yang abstrak ya, sesuatu yang muncul melalui proses kognitif berupa perenungan, pemaknaan, penghayatan ya dari apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Maka muncul meaning.
Oke, jadi ini semuanya saling terkait. Kita gambarkan dengan panah-panah gitu ya. Jadi hubungan antara freedom to choose dengan urge itu dua arah ya. Jadi urge itu contohnya yang sehari-hari kita sebut misalnya hawa nafsu atau syahwat itu akan mendorong ya, mendrive ya, menggerakkan kita sehingga kebebasan kita itu lalu bisa di ambil alih ya oleh urge ini. Nah, ini yang sering tidak sepenuhnya kita sadari atau banyak orang yang tidak menyadari ini. Jadi banyak orang yang teriak-teriak tentang kebebasan, tapi sebetulnya dia itu hanya menuruti urge-nya. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena kadang-kadang mereka berteriak-teriak tentang kebebasan tapi tidak masuk akal, tidak rasional, tidak logis ya. Contoh ya, ini karena ada Pak Dokter ya, banyak dokter mungkin ya di sini. Merokok misalnya ya. Orang itu kan untuk menghentikan rokok itu susah. Padahal dia tahu kalau merokok itu menyebabkan penyakit jantung dan sebagainya ya, paru-paru dan sebagainya. Dia tahu. Jadi secara kognitif, secara logika dia tahu, tapi dia nggak bisa menghentikan. Kenapa? Karena yang lebih kuat urge-nya ini. Yang lebih kuat dorongan urge-nya ini yang itu juga memang istilahnya alamiah sebetulnya ya, itu syahwat, hawa nafsu ya, keinginan ya, dan sebagainya, angan-angan dan sebagainya ya. Nah, contoh yang lain adalah kaum kaum liberal ya, sekarang ini sedang getol-getolnya mereka memperjuangkan kalau istilah softnya itu sexual consent istilahnya ya. Itu sebenarnya free sex sebetulnya. Free sex tapi dibungkus dengan seolah-olah itu sesuatu yang baik ya. Seks yang tanpa kekerasan misalnya gitu ya. Jadi mereka seolah-olah itu memperjuangkan freedom. Tapi sebetulnya itu hanyalah menuruti urge-nya, hawa nafsunya. Karena apa? Karena harus nanti jenis kelamin nggak penting dan sebagainya. Jadi yang penting senang, yang penting bisa menikmati, yang penting. Tapi nggak peduli kalau itu ada penyakit yang menyertainya, tidak peduli kalau itu ada destruksi sosial ya. Misalnya terus di samping penyakit juga tidak terjadi proses regenerasi atau tidak memiliki keturunan dan sebagainya. Ini banyak sekali negara-negara maju yang mempropagandakan kebebasan tetapi mulai gelisah dengan penurunan populasi ya. Jadi bahkan dalam satu penelitian ini saya dapat dari guru saya ya, Ustadz Ali ya, sebut saja Ustadz Ali. Beliau mendapatkan video laporan tentang fenomena bahwa di kalangan warga manusia istilahnya ya, ras ya, di kalangan ras kulit putih ya, itu terjadi penurunan jumlah sperma sampai 50%. Sementara itu tidak terjadi pada ras-ras yang lain, misalnya orang Asia, orang Indonesia, atau orang Melayu, orang hitam dan sebagainya, itu enggak terjadi. Tapi pada ras kulit putih terjadi. Jadi ini mengancam mereka. Mereka mulai khawatir, ini jangan-jangan mau punah nih ras kulit putih ini yang selama ini merasa superior, lalu membanggakan kebebasan, ya, demokrasi dan sebagainya itu sebagai jargon-jargon seolah-olah itulah kemajuan dan sebagainya. Tapi ini pemaknaan kebebasan di sini miss ya, artinya tidak akurat karena sebetulnya yang mereka perjuangan itu adalah urge ya. Urge itu ya hedonisme ya, kesenangan sesaat dan sebagainya, termasuk juga LGBT dan sebagainya itu. Ya, jadi mereka sebetulnya sudah menemukan ya indikator-indikator
permasalahan yang terjadi dalam masyarakat mereka, tapi mereka tidak apa istilahnya itu, tidak menjadikannya pelajaran ya untuk bisa merenungkan kembali apa yang selama ini mereka perjuangkan, yaitu kebebasan yang tanpa batas, tapi atau kebebasan yang dimaknai sebagai melakukan apa saja yang saya suka itu. Padahal kebebasan itu sendiri sebetulnya bukan hal yang melulu tentang kesenangan, karena dia harus memberikan makna ya, seperti di dalam gambar ini. Kebebasan ini sebetulnya tujuannya kenapa dia dianugerahkan pada manusia, supaya manusia itu bisa menemukan makna ya, bisa mentransformasikan diri untuk bisa memaknai kehidupannya gitu. Nah, untuk bisa manusia itu mentransformasikan diri untuk memaknai pengalaman hidupnya, baik itu anugerah maupun musibah, maka dia harus melakukan yang ini, panah yang ke bawah ini, yaitu kontrol ya, kontrol terhadap urge-nya. Jadi manusia harus menguatkan kesadarannya tentang kebebasannya sebagai kekuatan justru pertama kali untuk mengontrol dirinya sendiri atau mengontrol urge-nya ini. Baru ketika itu dilakukan, maka dia akan bisa mengalami transformasi ke arah meaning. Baru dia bisa faham ya, menghayati arti kehidupan gitu ya, atau makna dari kehidupan ini. Nah, disinilah momentum Ramadan ini adalah melatih kita untuk melakukan itu. Jadi kenapa kita harus berlapar-lapar, berhaus-haus ya di Ramadan ini? Karena lapar dan haus itu adalah sisi bagian dari urge kita yang sering kalau tidak kita sadari, tidak kita latih kebebasan kita untuk mengendalikan itu dituruti terus ya, dimanjakan ya, misalnya apa istilahnya, saat-saat ini ya, beberapa tahun atau dasawarsa belakangan ini ada istilah baru namanya wisata kuliner ya toh. Jadi orang memanjakan mulutnya, perutnya ya, makan di mana-mana. Kemudian dalam YouTube itu juga ada video itu hanya orang makan gitu ya. Ada yang anak saya mengatakan, karena anak saya kan juga generasi milenial gitu ya, jadi akrab dengan sosmed itu, dia mengatakan, kan saya kritik, itu namanya mukbang ya, jadi itu ada orang makan terus di video terus nanti di share di YouTube gitu. Itu kata anak saya, itu munculnya itu salah satunya adalah karena banyak orang kesepian ya di dunia ini, lalu salah satu yang membuat dia lebih kesepian itu kalau dia makan nggak ada temennya gitu. Nah, lalu banyak orang mengupload orang makan itu jadikan teman waktu makan. Jadi ini agak aneh memang. Ini kalau menurut saya ini penyakit psikologis juga. Jadi orang kesepian, misalnya gini, kalau kita ke restoran itu kan kalau di Indonesia ini hampir 90% atau 95% orang makan di restoran itu mesti bersama-sama. Jarang orang makan di restoran kok sendirian gitu ya. Tapi kalau di negara-negara Barat ya, entah di Jerman, di mana ya, Amerika, Eropa, Inggris lah kalau lebih ya, itu banyak orang itu di restoran itu makan sendirian. Di Jepang juga mengalami hal yang kurang lebih sama ya, kesepian ini. Yang namanya loneliness pandemi ya. Jadi sebelum pandemi COVID ini di Eropa dan Amerika itu terjadi yang namanya pandemi loneliness. Jadi orang-orang itu kesepian gitu. Padahal mereka mempropagandakan kebebasan berekspresi ya, seolah-olah itu suatu. Nah, ini mereka adalah orang-orang yang sebetulnya didorong oleh urge ya. Makannya adalah contoh yang simple aja, yang masih ya. Ada yang lebih parah lagi ya. Terutama terkait perilaku seksual itu luar biasa mengerikannya ya kalau di kehidupan yang liberal itu. Nah,
itulah yang mestinya kita kendalikan ya. Jadi pengendalian diri itu sebetulnya kalau dalam bahasa psikologisnya adalah pengendalian urge kita, mengendalikan desakan-desakan yang itu ya cenderung berlebihan ya kalau kita turuti terus. Makanya kita atur ya. Bukan untuk dimatikan, tapi ditata, dikontrol. Makanya di sini bukan dihilangkan atau dihapuskan atau apa, tapi dikontrol ya. Karena itu alamiah juga. Jadi lapar, haus dan sebagainya itu ya, hubungan suami istri itu alamiah ya. Jadi bukan dihilangkan, tapi diatur. Nah, dengan mengatur itu, maka kita akan terbiasa untuk mengendalikan diri. Dan insya Allah kalau kita bisa mengendalikan diri itu dan kita menggunakan melakukan refleksi ya, kontemplasi ya, secara kognitif tadi untuk memahami kehidupan, maka kita akan menemukan meaning. Itulah sebabnya kenapa puasa itu begitu bermakna ya bagi mereka yang menjalankan, karena dia membebaskan diri dari dirinya sendiri ya, dengan mengendalikan dorongan-dorongan, hawa nafsu, syahwat dan sebagainya itu. Nah, itulah esensi dari pengendalian diri, dan kita bisa merasakan itu setiap tahun dalam konteks puasa. Sebenarnya bukan hanya pada waktu puasa ya pengendalian diri, cuman puasa itu suatu disiplin yang harus dilakukan, wajib dilakukan oleh umat Islam agar kita bertakwa ya. Bertakwa itu artinya punya kepekaan ya, punya ketajaman ya, berhati-hati ya. Awareness-nya itu ditingkatkan ya, kehati-hatiannya ya. Sehingga secara ilmiah ya, secara psikologis masuk akal ya, dan bisa difahami bagaimana puasa itu memang memiliki makna yang luar biasa ya terhadap mereka yang melakukannya. Cuman itu tadi, dia harus disertai bukan sekedar lapar dan dahaga saja, tapi harus ada istilahnya itu perenungan, penghayatan ya. Disinilah maka di samping juga hanya menahan lapar dan haus, juga memperkuat ibadah, karena ibadah itulah yang akan memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan dan menghayati apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah, adapun challenge dan insentif ini adalah peran lingkungan, dan ini sebetulnya juga terjadi setiap saat. Cuman kalau dalam kasus puasa ini, karena kita fokus ada pengendalian diri, ini ya mungkin hanya sebagai pelengkap ya, atau sebagai bukan fokus utama lah dalam pengendalian diri, tapi ini juga bisa mempengaruhi karena misalnya puasa tapi masih tetap harus kerja, itu artinya kan challenge ya. Tapi juga kita juga mendapatkan insentif ya, atau istilahnya itu respon yang positif juga ya dari lingkungan. Nah, kalau kita berpuasa itu orang biasanya lebih menghargai kita, menghormati kita dan sebagainya. Tidak misalnya orang yang biasa celelean atau apa ya, teman-teman itu kalau pas puasa kan menahan diri, sehingga ada insentif juga dari lingkungan atau orang jadi lebih menghormati kita dan sebagainya kalau kita berpuasa. Ini kurang lebih begitu, itu kembangannya saja. Tapi ini secara struktur ini sebetulnya adalah kerangka dinamika psikologis dari kehidupan kita setiap saat ya. Cuman puasa itu memperkuat ya sisi pengendalian diri tadi, sehingga kita tidak terkuasai atau terkendalikan oleh urge kita, tidak dikendalikan oleh urge kita, sehingga kita menyadari mana yang itu harus dibatasi dan mana yang harusnya di cultivate ya, dikembangkan ya, yaitu meaning itu. Begitu kurang lebih sedikit ya bahasan tentang sisi psikologis tentang pengendalian diri dan kaitannya dengan puasa. Mungkin nanti kalau ada
tanya jawab bisa lebih mendalam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Bagus. Baik teman-teman, tadi sedikit cukup banyak kita menerima tausiah dari Pak Bagus. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Ternyata sudah hampir 1 jam, tak kira baru setengah jam ini tadi. Cepat sekali waktu berlalu. Ada teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya boleh tanya, Pak Hendri, Pak Hendri. Monggo, Mak Ari, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagus Riono, luar biasa pelajaran approach psikologi di dalam pemahaman terhadap agama ini. Saya baru sekali ini dengan seperti ini. Pertanyaannya saya gini, tadi Pak Bagus menjelaskan tentang arti kebebasan yang bukan fitrah manusia dan kemudian kebebasan yang diminta oleh manusia sehingga terjadi bias, sehingga terjadi destruksi karena kebebasan yang dituntut itu ternyata tidak sesuai dengan fitrahnya yang diberikan oleh Allah. Jadi sebetulnya di sini jelas bahwa Al-Quran ya, Pak Bagus ya, referensi utamanya adalah Al-Quran ya, Pak Bagus. Yang ingin Pak Bagus sampaikan bahwa dari awal dari Adam terus sebagainya tadi the first lesson dan the first sin yang artinya dan taubat. Jadi sebetulnya saya masih belum bisa menangkap Pak Bagus yang di sini ada unsur kontrol sehingga terjadi insentif. Apakah itu adalah suatu pola yang Allah ciptakan sehingga memang kita itu harus melalui siklus seperti itu ya Pak Bagus. Terima kasih Pak Bagus. Baik. Datang aja Pak Bagus. Aku aceng ya. Baik. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi mungkin saya perlu menjelaskan apa itu behind the scene-nya, Jadi tadi ketika saya mencoba menyitir Al-Qur'an tadi, itu saya menyajikan apa yang disebut ayat-ayat hauliyah ya. Jadi ayat hauliyah ini kan hal-hal yang sudah disampaikan di Quran. Sementara yang dari psikologi tadi itu sebetulnya itu adalah ayat-ayat hauniyah. Jadi itu juga hasil dari penelitian. Jadi sebenarnya ini adalah disertasi saya ya. Jadi tentang motivasi gitu. Dan itu saya konstruksi berdasarkan penelitian-penelitian di dalam psikologis yang selama ini sudah sejak sejak psikologi barat atau modern ini berkembang itu topiknya kurang lebih seperti itu gitu. Makanya istilah-istilahnya saya menggunakan istilah masih bahasa Inggris dan sebagainya karena untuk merepresentasikan literatur-literatur dalam psikologi. Nah, sementara artinya apa? Artinya bahwa ada keselarasan sebetulnya ya dalam ayat-ayat hauliyah dan kauniyah ini kalau kita bisa mencermatinya, menghayatinya dan mengintegrasikannya sedemikian rupa sehingga di sana tidak terjadi dispute ya, tidak terjadi perselisihan ya. Nah, tentu saja
pertanyaannya tadi, mungkin saya tidak langsung menjawab pertanyaan, tapi ini menjelaskan bagaimana proses pemikiran dan proses pemahaman yang saya sajikan di sini. Ya, artinya bahwa kalau memang itu ada ayat hauliyah dan kauniyah yang bisa kita integrasikan, artinya ya itu memang ayat-ayat Allah begitu ya. Artinya memang itulah desain yang insya Allah itu merepresentasikan desain yang memang diciptakan Allah terhadap kehidupan kita ini gitu. Sehingga dengan kita berdasarkan kerangka pikir seperti itu, insya Allah kita ya menjalani kehidupan ini tidak mengalami dualisme ya, karena kadang-kadang kalau kita hanya berhenti pada ilmu-ilmu sekuler ya, ilmu-ilmu psikologi yang tidak kita rekonstruksi kembali, maka banyak orang itu yang berhidup itu hidup itu dijalani dengan dualisme. Misalnya kalau sedang ibadah ya dia berdasarkan Quran, kalau dia sedang di dalam profesinya dia berdasarkan ilmu-ilmu yang ya belum tentu sejalan dengan Quran itu. Nah, inilah suatu pendekatan yang mungkin dalam khasanah ilmu psikologi disebut pendekatan psikologi Islam gitu ya. Bagaimana merekonstruksi ya hasil temuan-temuan science, psychological science ya, atau psikologi sebagai sains itu lalu kita maknai lebih dalam lagi. Nah, itu tadi termasuk salah satu contoh yang besar tadi masalah kebebasan tadi. Jadi kalau dalam ilmu psikologi yang belum dibersihkan dari paham-paham liberal dan sekularisme dan hedonisme itu memang dia tidak memisahkan antara freedom dengan urge ya. Jadi menganggapnya itu satu hal yang sama sehingga mereka tidak cukup jeli ya untuk bisa membedakan mana yang freedom, mana yang urge. Tapi tidak semua, karena penelitian tentang otak ya yang cukup populer di TED Talks ya, itu tokohnya namanya Lisa Feldman Barrett, itu seorang ahli neuropsikologi ya. Itu dia berani mengatakan sesuatu yang tidak mengikuti mainstream ya. Jadi kan selama ini kalau orang bicara otak itu seolah-olah otak itu yang mengendalikan perilaku kita, semuanya ditentukan oleh otak dan sebagainya. Tapi ini ahli ini bilang otak itu sebetulnya hanya suatu alat yang mereka itu terintegrasi ya, dan apa yang terjadi dalam otak itu diperintah oleh diri kita gitu. Artinya ada sesuatu yang memerintah otak, itu bukan otak ini yang menjadi sumber ya. Nah, kesimpulannya menarik bahwa karena apa istilahnya itu karena itu ya, oleh karena itu maka sebetulnya kalau kita belajar otak itu pesannya itu adalah supaya kita itu bertanggung jawab gitu, karena otak kita itu kita yang menyuruh gitu, sehingga kitalah yang harus bertanggung jawab, jangan menyalahkan otaknya gitu maksudnya gitu kurang lebih ya. Tapi ya tentu saja dia punya penjelasan yang lebih detail dan lebih komprehensif. Saya hanya mengambil kesimpulannya di sini. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita mengkaji, membangun ilmu itu secara ilmiah tetapi komprehensif, mendalam, maka kita akan menemukan maksud Allah ya, atau desain Allah itu. Dan ini juga mungkin bapak-bapak ini banyak yang dari ilmu biologi juga, mungkin ada yang biologi. Itu di Amerika pun ada gerakan namanya intelligent design itu ya. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang sudah betul-betul tulus dan mendalami keilmuan, akhirnya dia menemukan bahwa sebetulnya fenomena alam semesta ini ada desainnya gitu kurang lebih. Jadi kurang lebih begitu Pak. Saya hanya berusaha merespon dengan berbagai informasi supaya bisa menjawab apa yang ditanyakan. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih ya bagus, terima kasih banyak. Nuwun. Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita tutup. Pak Bagus, monggo di closing statement
sekaligus menutup doa. Nah, jadi saya boleh tanya. Oh, monggo. Ji, Pak Bagus, Riono, terima kasih. Jadi apa yang dikemukakan beliau pagi ini kelihatannya ada sinkronisasi ceramah Prof. Shihab seminggu yang lalu. Jadi FKKMK mengundang Prof. Shihab dengan putrinya itu untuk memberikan ulang luhur. Kemudian saya mengikuti, beliau salah satu mengatakan bahwa ajaran di Al-Quran itu kita ini diturunkan sebagai khalifah, bukan sebagai keturunan Adam yang punya dosa turunan. Nah, itu ini penting sekali secara psikologis karena beda nanti memaknai hidup. Jadi kita bukan nun sewu ya, kasarannya bukan domba yang tersesat, tetapi kita sebagai khalifah. Nah, monggo Pak Bagus Riono dipun saya kok senang sekali ini ulasannya bagus dan saya sering diskusi sama istri saya. Monggo, terima kasih. Nggih, matur nuwun. Baik, jadi ini kebetulan saya juga beberapa waktu belakangan ini melacak paham feminisme yang nampaknya ini agak cukup keras ya di masyarakat kita suaranya ya. Dan ternyata ternyata ketika dilacak feminisme itu kenapa? Itu sebabnya karena dia nggak terima jadi itu tadi domba yang tersesat itu atau lebih tepatnya lagi kalau kita gali lebih dalam lagi. Jadi menurut cerita original sin itu ya, jadi kita itu sebagai manusia itu punya dosa turunan dari Nabi Adam itu lebih tajam lagi, itu dibilang bahwa yang sebetulnya yang tergoda itu Siti Hawa, Eve gitu. Jadi ceritanya kalau di pihak mereka itu Nabi Adam digoda setan tidak tergoda. Lalu Siti Hawa digoda setan tergoda. Nah, lalu Siti Hawa menggoda Nabi Adam atau membujuk Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam terjebak di dalam dosa itu. Sehingga sumber masalahnya itu wanita gitu. Nah, ini luar biasa ya, dampak psikologis, bukan hanya psikologis tapi juga sosial, politik, hukum juga, karena sekarang itu ada istilah hukum feminis dan sebagainya ya. Jadi para wanita ini, tapi sebetulnya itu lalu berdampak kepada sistem masyarakat di Eropa ya. Bahkan di abad 19 itu ada sejarah di Inggris itu ada pasar istri. Jadi suami-suami sudah bosan sama istrinya itu menjual istrinya di pasar. Begitu, dan itu menurut catatan sejarah itu lebih murah daripada menceraikan istrinya. Kalau menceraikan istrinya dia harus menjamin kehidupannya dan sebagainya. Tapi kalau dijual maka dia untung, dia dapat uang, istrinya lepas gitu. Jadi betul-betul paham tentang original sin itu, paham tentang bahwa yang digoda itu adalah Siti Hawa yang akhirnya menjerumuskan Adam itu sangat buruk dampaknya dalam masyarakat Eropa ya, Eropa Barat ya, Barat Eropa, Amerika juga sebetulnya ya, tapi utamanya itu dari Eropa karena itu berkembangnya di Eropa. Nah, maka karena penolakan terhadap itu, maka para wanita ini lalu membuat gerakan feminisme yang sampai sekarang masuk di Indonesia cukup gencar ya, dan ada Komnas Perempuan dan sebagainya, itu isinya feminis semua. Lalu malah ada yang membuat aliran baru feminis Muslim. Nah, itu nggak masuk akal karena dia dasarnya dari kesalahan pemahaman tentang original sin yang di Islam sebetulnya tidak seperti itu, tapi lalu mereka mau masuk ke Islam lalu mau mengoreksi Al-Quran. Nah, ini luar biasa ini. Jadi dampak psikologi, sosial, politik, hukum ya, bahkan apa ini kalau sudah mulai mengotak-atik agama ini berarti sudah pengingkarannya terhadap Quran itu terjadi karena kesalahan pemahaman tentang kisah Nabi Adam itu. Jadi
sangat luar biasa ya. Dan juga di sisi lain saya pertama kali mendapatkan insight ya tentang kisah Nabi Adam itu dari seorang mu'alaf sebetulnya, yang dia tertakjub ya dengan versi Islam dari kisah Nabi Adam ini, dan dia lalu masuk Islam. Dia seorang profesor matematika, mungkin ada yang pernah lihat juga di YouTube, namanya Jeffrey Lang ya. Jeffrey Lang seorang profesor matematik ya, dia masuk Islam setelah jadi profesor itu karena dia menghayati, dia tadinya seorang penganut agama Kristen yang soleh ya, sehingga dia betul-betul menghayati original sin itu sebagai doktrin utama. Tapi begitu dia belajar dari narasi dari Quran, dia sangat terkesima dan dia merasa lebih damai hidupnya ya, tidak lagi terganggu dengan dosa-dosa turunan dan sebagainya. Jadi ini kisah Nabi Adam itu sangat penting sekali untuk kita pahami dengan benar ya, sebagai sebuah pesan pelajaran bagi manusia, dan itu semua akan dialami manusia secara siklikal ya. Jadi manusia itu selalu berbuat salah, lalu minta bertobat, diampuni, terus nanti dia akan kesandung lagi, berbuat salah lagi, bertobat, diampuni. Itu siklus dalam kehidupan. Tapi kalau orang tidak menyadari itu, maka dia bisa tersesat di dalam kesalahan itu karena dia tidak tahu bahwa itu seharusnya dia belajar dan bertobat gitu. Kurang lebih begitu ya. Terima kasih sekali ini atas penekanannya, dan saya kira ini jadi saya pesankan ya, supaya kita jangan terbawa doktrin itu, karena secara sehari-hari misalnya gini, di jalan aja ya, sering kita kalau ada mobil kok delusap-delusup itu, wah sing nyupir wedok misalnya. Itu original sin, itu doktrin original sin. Atau misalnya gini, itu para pejabat itu korupsi karena istrinya. Nah, itu juga doktrin original sin sudah masuk ke dalam benak kita. Padahal kita orang Islam, itu enggak benar. Jadi tidak ada istilah wanita itu lebih nulas atau lebih jahat atau lebih ngawur daripada pria, itu enggak ada dalam Islam. Ya, ini yang mungkin perlu kita bersihkan ya, luruskan ya kesalahpahaman ini. Kan ini doktrin itu luar biasa dampaknya pada kehidupan kita. Demikian Pak, terima kasih atas. Jadi kalau ada sign ke kiri belok ke kanan itu termasuk Pak Bagus ya? Iya betul. Itu kan sering kita merendahkan perempuan gitu. Bahkan kecelakaan pun kebetulan memang yang nabrak itu perempuan, terus memang dasar perempuan kan gitu toh. itu efek dari doktrin original sin itu. Iya, matur nuwun. Monggo ada yang lain? Ada 10 menit lagi nih. Kalau nggak ada mungkin ditutup Pak Bagus. Sangat bagus sekali pencerahannya. Mungkin di closing statement sekaligus menutup doa. Monggo Pak Bagus. Baik, terima kasih. Jadi sebagai sebagai Muslim ya, kita sebagai umat Islam, nampaknya memang pengendalian diri ini menjadi sangat penting, terutama ya kalau kita kontekskan dalam kehidupan kita saat ini ya, kita umat Islam ini sedang banyak dipancing dengan hal-hal yang itu akan bisa menimbulkan respon yang emosional, respon yang tidak masuk akal dan sebagainya. Bahkan kemarin ada berita teror di Kapolri dan sebagainya itu. Apakah itu benar atau itu rekayasa? Dua-duanya itu adalah provokasi ya terhadap umat Islam, karena selalu yang dituduh sebagai teroris itu selalu umat Islam kan ya. Makanya umat Islam itu harus berpikir lebih jernih, berpikir lebih mendalam, lebih ilmiah ya, karena sebetulnya Al-Qur'an, agama kita itu sangat agung ya, sangat mulia dan sangat powerful sebetulnya ya untuk sebagai sumber inspirasi. Jadi kita jangan sampai terombang-ambing oleh isu-isu kekinian yang itu sebetulnya bisa jadi ujian ya, mungkin ujian kesabaran, ujian tentang rasionalitas kita ya, supaya kita tidak mudah terombang-ambing oleh isu
Itu mungkin yang bisa kita ambil hikmah ya dari kajian-kajian yang lebih mendalam. Jadi saya juga sebetulnya dalam proses belajar ya bahwa ternyata memang Al-Quran itu harus dibaca terus, karena setiap kali kita membaca itu ada, dan artinya tentu saja ya itu kita akan mendapatkan insight baru, dan insya Allah semakin sering kita insight-nya semakin kuat. Itu jadi semacam nge-charge gitulah. Saya kira itu ya sebagai penutup ya, supaya kita insya Allah lebih mendekatkan diri pada Allah, lebih meningkatkan keimanan, tapi itu juga berarti meningkatkan ilmu kita sehingga bisa memahami kehidupan ini lebih meaningful gitu. Baik, marilah kita tutup dengan doa selamat ya. Oh, Pak Ustadz tema. Oh, Pak Ustadz hilang. Ada rekamannya, Andri, nanti kan bisa ya lewat rekaman. Ada. Ini tapi Pak Ustadznya hilang ini ya. Baik, teman-teman, kita tutup aja. Saya tidak tahu apakah Pak Ustadz mau masuk lagi, karena sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan masuk. Kita tutup saja ya pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Tapi sebelumnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhana Allahumma wa bihamdika astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekaligus mengingatkan untuk pekan depan akan diisi oleh Kiai Haji Dr. Asep Zainal Ausob, MA. Beliau adalah dosen agama di ITB. Ini teman-teman ITB mesti kenal ini sama beliau. Dan juga pengurus Masjid Salman ITB. Monggo yang ada waktu pekan depan kita bergabung lagi. Baik, apabila ada yang kurang berkenan pada pagi hari ini, kami mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau masuk ngobrol, ini Waalaikumsalam.